Renungan Harian Sabtu 22 Agustus 2021. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan sombong. Dan untuk merenungkan dosa kesombongan ini, kita akan memakai refleksi dari Santo Gregorius Agung. Santo Gregorius Agung merefleksikan bahwa ada 4 jenis kesombongan. Pertama, kita merasa bahwa kebaikan yang kita miliki berasal dari diri kita sendiri, tanpa Allah. Kita jatuh dalam dosa kesombongan ketika kita beranggapan bahwa apa yang kita miliki, misalnya prestasi atau kekayaan, merupakan hasil dari usaha kita, hasil dari perjuangan kita. Padahal itu semua adalah pemberian Allah. Itu semua sungguh merupakan suatu anugerah dari Allah. Kedua, ketika kita merasa bahwa apa yang kita miliki memang berasal dari Allah, tetapi itu kita dapatkan karena kita berusaha dengan keras. Kita berpikir bahwa apa yang kita dapatkan dari Allah merupakan imbalan dari usaha yang kita lakukan. Perbedaannya dengan
jenis yang pertama tadi adalah yang pertama, tidak ada Allah. Semua adalah usaha kita. Sedangkan yang kedua, melibatkan Allah, tetapi Allah ditempatkan sebagai pembayar jasa. Karena kita sudah berjuang, maka Allah memberikan kepada kita sebagai imbalan dari perjuangan kita. Itulah dosa kesombongan jenis yang kedua. Seharusnya apa yang telah kita terima dari Allah merupakan suatu anugerah cuma-cuma. Kita harus sadar bahwa semua yang kita terima merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi, yang kita peroleh saat ini semuanya karena anugerah dari Allah. Misalnya nafas kehidupan, itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan karena kita berjuang untuk mendapatkan nafas itu, tetapi nafas kehidupan itu diberikan kepada kita oleh Allah secara cuma-cuma. Jenis yang ketiga menurut Santo Gregorius Agung adalah ketika kita membanggakan sesuatu yang tidak kita miliki. Kita beranggapan bahwa diri kita baik, padahal kita tidak baik. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa kita orang yang jujur, padahal kenyataannya kita tidak jujur. Atau ketika kita mengatakan bahwa kita adil, padahal kita tidak adil. Dalam bacaan Injil tadi tampil orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka jatuh dalam dosa kesombongan pada tipe yang ketiga ini ketika mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang baik, padahal sering memeras rakyat. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berjuang demi keadilan, padahal kenyataannya mereka memberi beban yang banyak kepada rakyat. Demikian pula dalam hidup kita. Kadang kita mengatakan bahwa kita sudah bekerja dengan keras, memperjuangkan kebenaran, tetapi kenyataannya kita bekerja ogah-ogahan. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga, kadang ada yang menganggap bahwa dia lebih baik dari pasangannya. Orang tua mengatakan dirinya lah lebih baik daripada anaknya, padahal kenyataan sebaliknya. Atau seorang anak juga bisa mengatakan bahwa dia lebih baik, keputusannya benar, sedangkan orang tuanya salah. Padahal dia atau si anak yang salah. Jadi dosa yang ketiga atau jenis ketiga dari dosa kesombongan adalah ketika kita membanggakan sesuatu padahal kita tidak memiliki sesuatu itu. Dosa yang keempat dalam kesombongan ini adalah memandang rendah orang lain dan merasa bahwa kitalah sebagai satu-satunya pemilik dari apa yang kita miliki. Kita juga menjatuhkan orang yang lain dengan kritik yang merusak, menjelekkan nama mereka, atau juga membuat fitnah tentang orang lain. Keempat ini atau jenis yang keempat ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kitalah yang paling baik, orang lain tidak. Kita merasa bahwa orang lain jahat, maka kita menganggap diri baik. Padahal sebaliknya. Atau kita juga mengatakan bahwa saya adalah orang yang senantiasa memperjuangkan kebaikan, sedangkan yang lain tidak. Atau kita berusaha menjatuhkan orang lain dengan cara menjelek-jelekkan namanya atau mencari-cari kekurangannya. Padahal tujuannya adalah untuk melindungi diri, menutup diri, atau disebut dengan pembelaan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali tentang keberadaan kita sebagai ciptaan Allah
yang selalu seharusnya mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita harus lakukan agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Allah dalam kehidupan kita dan melihat bahwa segala yang baik yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melihat diri kita atau merefleksikan kembali perjalanan hidup kita. Sungguhkah kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh gereja, yang dikehendaki oleh Allah? Semoga dengan permenungan ini kita semua semakin bersuka cita dalam mengikuti Tuhan dan semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah akan ditinggikan karena Allah adalah pemilik alam semesta yang akan menempatkan kita pada tempat yang tinggi kalau kita belajar merendahkan diri di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, semoga permenungan singkat ini berguna bagi kehidupan kita. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Anda, usaha-usaha dan niat-niat baik kita dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, selamat berakhir pekan untuk Anda sekalian. Semoga Anda sukses, sehat, dan bahagia selalu.